Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Rovaldi dari NPM 17081010041 dari pengenalan pola kelas A. Di sini saya memilih jurnal yang berjudul Aplikasi Pengenalan Pola pada Huruf Tulisan Tangan menggunakan JST atau Jaringan Saraf Tiruan dengan metode ekstraksi fitur geometri. Nah, untuk masalahnya, dalam mengenali huruf tulisan tangan harus terdapat beberapa data untuk mewakili tiap bentuk huruf tangan tersebut, yang diambil dari beberapa objek, yaitu data digital. Data digital ini diperoleh dengan cara scan gambar. Dari hasil scan tersebut akan diperoleh citra yang kemudian dilakukan operasi praproses. Nah, untuk membaca tulisan tangan ini menggunakan komputer untuk mendapatkan sistem yang cerdas, sehingga dapat mengolah proses input dari citra tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya mampu mengenali tulisan tangan dengan menggunakan jaringan saraf tiruan atau JST dengan metode ekstraksi fitur geometri. Nah, mungkin sedikit pembukaan ya. Cara kerja sistem ini yaitu yang pertama melakukan input pada sistem ini yang berupa gambar. Kemudian ada praproses seperti proses grayscale dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan proses segmentasi. Segmentasi ini berisi tentang deteksi tepi, dilasi, juga filling. Setelah disegmentasi, masuk ke proses ekstraksi fitur geometri. Setelah diekstraksi, masuk ke proses terakhir yaitu klasifikasi menggunakan JST, jaringan saraf tiruan. Setelah diklasifikasi, maka akan keluar output dari hasil teks tersebut. Nah, untuk metode penelitian ada 4 tahap ya. Yang pertama, analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan ini mencakup komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi pengenalan setiap karakter atau setiap alfabet. Yang kedua yaitu perancangan sistem. Perancangan sistem ini meliputi praproses, proses, segmentasi, maupun perancangan perangkat lunak tersebut. Yang ketiga yaitu implementasi dan pengujian. Nah, implementasi ini meliputi pelatihan dari jaringan saraf tiruan, pelatihan proses, dan proses pengujian pada sistem tersebut. Yang keempat, kesimpulan saran. Kesimpulan saran ini berisi tentang hasil akhir dan segala aspek kedepannya. Bagaimana sih sistem ini bekerja? Nah, ini ada contoh data. Di sini saya memakai 12 contoh data ya. Ini contoh data tulisan tangan, bisa dilihat. Selanjutnya masuk ke tahap praproses atau pre-processing. Nah, dalam tahap ini ada 3 tahap, yakni mengkonversi citra ke grayscale, melakukan thresholding, dan binarisasi. Di sebelah kiri terdapat flowchart pre-processing. Nah, untuk pre-processing yang pertama, konversi RGB ke grayscale itu merupakan citra yang dikonversi ke skala abu-abu. Jadi gambarnya nanti berubah jadi agak keabu-abuan. Kemudian dilanjutkan dengan thresholding. Thresholding ini dilakukan untuk mendapatkan tiap pixel dari citra tersebut yang kemudian dibinarisasi menjadi hitam putih. Tahap ketiga yaitu binarisasi. Binarisasi ini digunakan agar tiap pixel mendapatkan angka 1 atau 0 agar mudah untuk dilakukan segmentasi. Jika pixel grayscale lebih besar dari nilai thresholding, maka nilainya bernilai 1. Jika pixel grayscale lebih kecil dari thresholding, maka nilai tersebut bernilai 0. Angka binarnya. Selanjutnya masuk ke proses segmentasi. Segmentasi ini merupakan lanjutan setelah pre-processing. Segmentasi melalui 3 tahap. Yang pertama deteksi tepi, penebalan citra, dan filling, pengisian citra. Sebelum masuk ke 3 proses tersebut, di proses ini kita melakukan proses cropping dari hasil yang didapat dari binarisasi sebelumnya, yakni pemotongan citra input. Bisa dilihat dari tabel yang pertama, ada angka-angka 0 seperti bingkai ya. Nah, itu mungkin tidak perlu digunakan sehingga didapatkan gambar seperti tabel 2. Tabel 2 itu proses setelah di cropping.
Jadi menggunakan bagian yang akan dideteksi. Kemudian masuk ke deteksi tepi. Nah, deteksi tepi ini menggunakan proses gradien ya. Penghitungannya menggunakan gradien X maupun gradien Y. Selanjutnya masuk ke dilasi atau dikenal dengan penebalan citra. Nah, proses dilasi ini menebalkan sebuah piksel agar terlihat lebih besar. Nah, semisal yang abu-abu akan dirubah menjadi hitam dan yang putih tak putih, akan mempermudah. Dan yang terakhir proses filling. Filling merupakan proses untuk mengisi kekosongan pada piksel. Nah, proses ini agar mempermudah dalam melakukan pengenalan tiap karakter ya. Nah, proses filling ini jika ada ruang kosong otomatis akan terisi dengan warna-warna yang mengelilingi kekosongan tersebut. Kemudian masuk ke tahap ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur ini dilakukan secara terpisah dan dilakukan untuk tiap zona 50 piksel x 50 piksel. Pada citra terdapat 8 elemen fitur untuk setiap zona yang dikategorikan membagi dengan matriks gambar dan pelan. Nah, ekstraksi fitur ini mengekstrasi keseluruhan citra berdasarkan sifat regional yang diambil panjang lebar dari suatu objek dan luas area. Nah, setelah diekstraksi fitur, nanti akan disimpan pada sebuah sistem untuk tiap pikselnya. Nah, dalam ekstraksi fitur kita akan mendapatkan angka maupun hasil dari panjang, lebar, dan luas objek tersebut untuk diakumulasi ke nilai piksel. Setelah dilakukan ekstraksi, langsung ke tahap akhir yaitu klasifikasi dengan jaringan saraf tiruan. Nah, klasifikasi ini menggunakan data yang telah disimpan dalam sistem setelah ekstraksi tadi ya. Untuk klasifikasi ini terdapat 25 jenis tulisan yang berbeda. Dan tiap karakter itu jumlahnya berbeda-beda. Di sini untuk klasifikasi CST pada jurnal mendapatkan 650 data. Dan merupakan hurufnya huruf besar semua. Diperkirakan masing-masing huruf memiliki 25 jenis tulisan yang berbeda. Setelah diklasifikasi akan menghasilkan hasil sesuai dengan contoh yang diberikan tadi. Bisa dilihat untuk tingkat keberhasilannya tidak selalu hasilnya itu 100%. Tapi rata-rata di atas 70% kalau bisa dilihat. Dan kebanyakan juga dikatakan berhasil. Nah, dalam jurnal ini memiliki dua jenis pendekatan pola. Yang pertama, pendekatan pengenalan pola menggunakan jaringan saraf tiruan atau JST. Metode JST ini digunakan untuk mengidentifikasi pola dari fitur geometri untuk dikenali tiap-tiap karakter huruf tersebut. Yang kedua yaitu pendekatan pengenalan pola sintaktik, di mana pola ini digunakan untuk mengecek keserupaan ukuran maupun bentuk huruf dari tulisan tangan tersebut. Mungkin cukup sekian dari penjelasan jurnal yang saya pilih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.